Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita sama-sama menghampiri Tuhan lewat doa ucapan syukur. Kita sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan dari hati kita. Lalu kita juga sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Pimpin kami ya Bapa, kami bersyukur karena Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing bisa menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pemulihan, bahkan juga segala mimpi-mimpi yang diperbaharui. Pimpin kami Tuhan ke dalam tangan, kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus, amin. Kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa indahnya Engkau Allahku. Kami bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Kau kekuatan kami, Allah kami yang besar. Syukur Tuhan, syukur, naikkan syukur kepadanya. Glory, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
jawaban dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. Syukur Bapa, ini doa kami, ini pujian kami. Kau sungguh baik Bapa. Segala planning programmu yang terencana begitu akurat, begitu nyata, begitu berhikmat dan memiliki kuasa untuk membawa kami melihat, mengenal Engkau. Sesungguhnya Engkau Allah, pencipta langit dan bumi. Mari puji Dia. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu sepanjang hidupku. Kami akui besar setia-Mu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Ajar kami mengucap syukur dan tinggal dalam rencana-Mu, Tuhan. Jangan biarkan iblis obrak-abrik rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap setia, mengasihi-Mu, memuji dan menyembah seumur hidup kami. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang nolong dan selamat. Engkau setia, Tuhan setia. Selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau percaya, Tuhan setia. Syukur Tuhan, syukur Kau setia. Kami tetap percaya bahwa Engkau menolong kami. Tidak ada ilah-ilah lain di dunia ini yang sanggup menyamai seperti Engkau, Yesus. Nama-Mu dahsyat, agung dan perkasa. Kami tinggikan Engkau dalam pujian. Kami terus mau menjadi penyembah-Mu yang benar dalam roh dan kebenaran. Yang sanggup setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Thank you Lord Jesus. Kau berikan kami kekuatan untuk menanggung segala
segala perkara di dalam Engkau. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari puji di angkat suaramu. Dalam perkara tak aku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Syukur Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau setia, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menggantikan janji-Mu. Engkau benar-benar ajaib, kami kagum akan Engkau. Naikkan pujian-Mu kepadanya. Selalu ada jalan di dalam Yesus Kristus. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Syukur Tuhan. Syukur. Syukur ya Bapa kepada Yesus. Syukur. Ketika jalanku lalui, Ya kepada Yesus. berputar di padang gurun, Ya Bapa kepada Yesus. hidupku sempurna. Oh Tuhan, Ketika terima kasih jalanku Tuhan. tempuh, Kau tidak pernah kehabisan jalan. berujung di sungai damai. Syukur, syukur Bapa. Engkaulah Syukur. yang mengeringkannya untuk Ya Rabba kepala ya raya raya sik ya Rabba kepala ya raya raya sik ya Rabba lama lama. jalan. Ya Rabba kepala ya raya sik ya Rabba lama lama. Tiada jalan Oh Tuhan syukur. ada di depan, Terima kasih Tuhan. membuka jalan bagiku. Haleluya. Syukur, syukur. Di mana ada Terima kasih. biarlah ku Kau memberi hidup jalan Tuhan saat kami mau di mengikuti. jalan yang Terus bukakan lebih lagi ya Bapa. kepada Haleluya. Haleluya. ketika jalan yang Ya Rabba kepala ya raya sik ya Rabba lama lama. berujung di sungai damai. Engkaulah Oh ya kepala ya raya sik ya Rabba kepala ya raya sik ya Rabba. untukku seberangi. Ya Rabba kepala ya raya kepala ya kepala ya kepala ya kepala ya raya sik ya Rabba. Ya Rabba kepala ya raya kepala ya sik ya Rabba ya kepala ya raya
Tuhan
akhirnya limpahkan waktu. Oh, terima kasih. dan tetap bersama. Haleluya. Naikkan syukur dan doa, Yesus Yes, ada. ajar. Tetap percaya. Kuasa tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes. Menangis bersama telah terjadi. Haleluya. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Semuanya Ya Yesus. dalam hati. Harap percaya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis bersama tak terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Semuanya dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yang hapus air mata yang terluka. Yang hapus air mata yang terluka. Kau ajaib, kau mulia, terpujilah namamu Yesus. Dengan apa kami balas kasih? Kami hanya mau berteluh, menyembah, menyanjung tinggi, mendeklarasikan segala kebaikan. Kau baik Bapa, kami datang, kami datang. Bapakku datang Ya Yesus. menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagianmu
penyertaan-Mu sempurna. Bapa, kami sungguh bahagia, senang bersama dengan Tuhan. Ya, terimalah hidup kami ya Tuhan. Pakai kami lebih dahsyat lagi. Haleluya. Engkau baik seumur hidup, Tuhanku yang baik, menyediakan semua bagiku, melepaskan beban hidupku. Yesus Tuhan yang berarti di setiap langkah-langkahku. Kau berikan anugerah terindah di dalam kehidupanku. Ku ada hidup sampai saat ini karena kasih-Mu membimbing terus. Ku ada hidup sampai saat ini karena kasih-Mu membimbingku terus. Karena kasih-Mu membimbingku terus. Kasih-Mu membimbing kami terus dan terus menerus. Kami mau dibimbing Engkau, Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Roh Kudus. Terima kasih buat pencerahan yang selalu Kau berikan kepada kami. Ya. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Kami tetap memuji-Mu dalam susah maupun senang, karena Engkau beserta kami. Haleluya. Bila topan ras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya bangun oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Adakah bebanmu membuat kau penat? Salib yang kau pikul memang berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bahagia terus bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Thank you Jesus. Berkat-Mu melimpah terus mengalir tak henti-hentinya. Puji Dia, bawa hidup kepadanya, perkatakan berkat atas hidupmu dan semua orang di sekitarmu. Haleluya. Bila kau berbicara yang orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
dan memulihkan hati jiwa roh kami. Haleluya, kami tetap mau memuji-muji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Mari kita puji Dia. Tuhan, ku bila hati kananku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi hadutku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Periksakan kami Tuhan, apa yang masih kurang, baik di mata orang lain ataupun di mata-Mu Tuhan. Bantu kami menyadarinya. Sucikan kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Biar berkat-Mu tetap mengalir secara lancar, tak henti-hentinya. Hari ini aku bersembah Ya Tuhan, ini sembah kami. padamu Bapa, berserah, Ya Yesus, berikan daku kasih, pegang tangan kami Tuhan. Kasih-Mu curahkan lebih lagi. amin. Syukur Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kau pulihkan hati yang terluka. Segala kekurangan kami Engkau bereskan. Mampukan kami memahaminya dan tidak melakukannya lagi. Dalam nama Yesus kami berserah kepadamu. Haleluya, syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Kau sungguh indah, seindah mentari. Seindah siang di hari malam, cara Tuhan mengasihiku. Seindah pelangi dalam
mengasihi dengan cara yang sama. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat segala tuntunan-Mu dari hari ke hari sehingga kami bisa ada kembali kumpul sama-sama. Kau telah memberangkatkan kami ke tempat-tempat yang Engkau ingin kami tujui, dan Engkau kembalikan kami dengan selamat, semua karena anugerah-Mu. Kami melihat cara-Mu mengasihi kami, sungguh menakjubkan, ajaib kasih setia-Mu. Dalam kesakitan, di dalam kesusahan Engkau memberikan pertolongan, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami bisa berkumpul duduk di kaki Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa roh kami, menyembuhkan tubuh yang sakit, bahkan saudara-saudara kami, keluarga kami, siapapun yang sedang sakit, kami mau berdoa untuknya Tuhan. Jamah dan beri kesembuhan, termasuk untuk Ciayin yang di Singapura. Sembuhkan Tuhan, sehingga walaupun kata dokter 2 tahun kemungkinan tidak bisa bergerak karena kaki tangannya masih belum bisa bergerak. Di dalam nama Yesus, roh kelumpuhan pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Taruh tangan di tempat yang sakit, katakan oleh biru Yesus saya sudah disembuhkan. Kalau ada punya minyak urapan, urapi tempat-tempat yang sakit. Katakan oleh biru Yesus saya sudah disembuhkan. Kalau Ibu Juni sudah disembuhkan sakit pinggangnya kemarin minggu, jamah Tuhan yang lain juga sembuhkan, supaya tidak ada satupun yang meraung-raung kesakitan, karena oleh bilu-bilu Yesus Engkau mati sekali itu selama-lamanya, supaya kami yang sakit disembuhkan, disehatkan, dikuatkan, dibuat lebih bijaksana lagi, lebih disempurnakan, lebih dipulihkan. Angkat segala kelemahan kami, gantikan dengan segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau izinkan kami mendekat, melekat kepadamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di situ kami merasakan kenyamanan, kepuasan, kelepasan, pemulihan terjadi di tempat ini. Berkati tempat ini Tuhan, gereja-Mu, PIC milik-Mu Tuhan. Engkau yang mengadakan segala perkara, tanpa Tuhan kami tidak bisa. Kami mau Tuhan lanjutkanlah karya-karya-Mu, supaya semua kebutuhannya jemaat Tuhan, bahkan juga building ini, supaya Tuhan yang selesaikan. Tanggung jawab semua perkara Tuhan yang atur. Pimpin langkah-langkah hidup kami, supaya setiap kami yang menjadi pekerja-Mu di tempat ini, yang tertanam menjadi jemaat Tuhan di tempat ini, makin bertambah-tambah jumlah dan kualitasnya, makin diberikan hikmat untuk mengelola setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Alirkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-hamba-Mu yang akan Kau pakai, baik untuk Pak Joni nanti hari Minggu akan khotbah, supaya Tuhan sediakan benih-benih yang bagus, yang siap untuk ditabur, sehingga semua jemaat-Mu dapat dipuaskan, dapat diubahkan, dapat dibawa masuk, lebih masuk dalam rencana Tuhan. Berkati semua Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu di dalam segala suka dukanya, supaya Tuhan buka jalan, bereskan yang masih rungsep, supaya semua dapat terselesaikan. Rumah tangga yang sedang diobrak-abrik oleh kuasa iblis, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, biar tidak ada satupun yang terluka. Anak-anaknya semua disehatkan, imannya makin dibuat lebih gigih lagi di dalam Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang sedang masuk di dalam kesusahan, keuangan, finance, supaya Tuhan buka jalan. Bantu mereka Tuhan untuk mengembalikan hak-Mu, supaya pintu langit yang terbuka yang seperti Engkau janjikan itu dicurahkan tanpa batas, sehingga meluap-luap tak bisa ditampung lagi. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi. Berkati dengan ketaatan kepada setiap jemaat Tuhan, supaya semuanya hidup di dalam ketaatan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan dalam PR-nya, supaya Tuhan buka jalan. Urusan English test IELTS-nya, supaya Tuhan buka jalan. Kami bawa saudara Meli supaya juga sekeluarga bisa dapatkan PR. Pak Sudipyo juga supaya dapatkan PR dengan cara yang ajaib. Berkati mereka yang lagi apply, baik Gary juga Esther, bahkan juga anak-anak yang lain. Oh, satu persatu kami taruh hidupnya ke dalam tangan-Mu, supaya rencana-Mu tidak digagalkan oleh apapun juga. Berkati Tuhan Denny yang sakit karena lehernya kurang enak,
supaya bisa jadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang masih terlilit dengan hutang piutang, supaya Tuhan buka jalan, supaya setiap jalan buntu bisa dapat dibukakan. Dalam nama Yesus kami percaya pasti dapat, karena cinta-Mu, kasih-Mu tanpa batas menolong setiap kami yang berada di dalam kesulitan apapun juga, seperti Bartimius. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah buat dia bisa tidak menjadi pengemis lagi, karena matanya yang buta bisa dicelikkan. Kami berdoa Tuhan, kebutaan rohani dibatalkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan hidup setiap anak-anak-Mu, keluarga besar kami yang belum percaya Tuhan, supaya jadi percaya. Kami lepaskan berkat atas hidupnya. Roh agamawi, roh apapun yang membuat mereka tidak bisa tinggal di dalam rencana, kami usir semua kuasa penghambat berkat itu, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan berhala-berhala apapun juga, keserakahan, percabulan, ikatan-ikatan drug, minuman keras ataupun rokok dan lain-lain yang membuat dia menjauh dari Allah. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Bebaskan semua untuk mengalami pemulihan, perubahan total di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tim musik, biar semua yang bertugas baik dalam tim konsumsi, tim-tim yang lain yang tidak kelihatan, supaya Tuhan yang berkarya lebih dahsyat lagi, membuat hatinya lebih disegarkan, jiwanya lebih dipuaskan, sehingga kasih Allah yang bekerja lewat hidupnya, pelayanannya makin hari makin dapat dinikmati oleh semua orang. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Kami berdoa kota ini Tuhan, biar keselamatan turun atas hidupnya, dari tingkat tertinggi pejabat-pejabat sampai kepada orang-orang yang tidak berharga di mata manusia pun. Tuhan lawat mereka dari segala lapisan masyarakat, tua, muda, besar, kecil, supaya semuanya bisa dapat menerima keselamatannya dari Tuhan. Kami berdoa untuk World Prayer Assembly yang akan diadakan Oktober nanti, supaya Tuhan sediakan semua urusan apapun yang akan dikerjakan, supaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan semua panitianya, peserta-peserta dari luar kota, supaya dilancarkan semua urusan visanya, tiketnya, bahkan lain-lain apapun juga yang dibutuhkan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi pendoa bagi kota ini, supaya semua kuasa si iblis, penghulu di udara dihancurkan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami runtuhkan setiap siasat iblis yang mau membutakan mata hati orang, yang membuat orang tidak bisa percaya di dalam Yesus Kristus. Kami hancurkan kuasanya. Darah Yesus sucikan setiap kuasa-kuasa kekuatan roh yang lain yang bukan dari Allah. Kami runtuhkan dalam nama Yesus. Bebaskan semua Tuhan, supaya semua instansi pemerintah, instansi swasta, bahkan semua proyek-proyek yang mau dikerjakan di tempat ini, di kota kami Tuhan, bisa dapat dinikmati, dapat dilancarkan, dapat disukseskan untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari segala kerugian, jauhkan dari segala roh-roh ateis, roh-roh apapun yang membuat mereka tidak bisa mengenal takut akan Allah. Biar kasih-Mu Tuhan mengampuni, membebaskan, melepaskan semua dari hal-hal yang tidak baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini menjadi hari yang luar biasa, sehingga kami bisa dapat duduk manis tinggal dalam hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Allah. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Duduk sebentar ya, kita mau baca firman Tuhan supaya kita dapat diberkati. Ada kesaksian sebelumnya? Silahkan. Sudah dari Finlandia? Banyak kesaksian Bu. Iya, boleh silahkan duduk manis di atas sampai kedengaran. Duduk sih Bu, di atas bawah Bu. Oh iya, supaya kelihatannya saya pindahkan videonya ya. Iya, ini Ibu Indri kepingin saksi. Ya, kami punya rencana sebetulnya untuk jenguk anak kami di Finland, tapi ya mungkin belum kehendak Tuhan, ya sehingga visa belum bisa kami peroleh. Tapi kami percaya satu waktu Tuhan akan membuka jalan untuk itu. Dan kami hanya ke Bali dan juga ke Jakarta
Selama di Jakarta itu terjadi polusi yang begitu hebatnya ya di kota. Tapi puji Tuhan di daerah kami terhindar dari polusi dan kami bisa beribadah juga di sana sekalipun kami jauh dari Perth, tapi Tuhan masih menunjukkan tempat-tempat ibadah dan bertemu dengan orang-orang di Jakarta, di Bali, dan kami bisa bersaksi kepada mereka, bisa menjadi berkat Tuhan juga di sana. Dan kami sangat berterima kasih untuk rencana Tuhan yang kadang tidak pernah kita pikirkan, tapi itu yang Tuhan berikan pada saya dan keluarga saya. Dan banyak hal-hal juga yang belum terselesaikan, Tuhan tolong semuanya. Dan itu memang saya percaya kuasa doa itu sungguh dahsyat ya. Apapun yang tidak mungkin kita lakukan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Itulah kesaksian saya bahwa saya mengalami banyak rintangan, segala macam masalah, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau lihat dengan fakta. Saya dikuatkan dengan firman hari Minggu kemarin bahwa kita jangan melihat kepada fakta, hanya berharap sama Tuhan. Dan saya tidak mau lihat pada fakta. Saya tahu fakta itu bisa menipu kita. Tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita. Karena Alkitab sudah bilang rancangan Tuhan dalam kehidupan kami semua adalah damai sejahtera sukacita, bukan kecelakaan. Maka itu saya selalu pegang ayat itu. Walaupun saya dalam keadaan masalah apapun, saya tetap pegang janji Tuhan dalam firman Allah bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang bagus dalam kehidupan kita selama kita mau berada di jalannya Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, semoga saudara-saudara juga bisa dikuatkan dengan kesaksian saya. Ibu Wati, gimana perjalanannya mau bersaksi? Haleluya. Haleluya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi selama saya di perjalanan menuju ke kampung sendiri, tempat kelahiran saya di Bandung. Saya dapat 2 minggu dan saya selalu berdoa dari sini sebelum berangkat. Tolong Tuhan, biarpun ada masalah apapun di Indonesia, terutama di keluarga saya, tolong berikan ke saya hati istimewa untuk saya, hati yang senang, yang gembira, dan penuh sukacita. Dan itu betul sekali apa yang saya minta itu terjadi. Pertama, saya lihat anak saya yang pertama. Saya datang hari Kamis ya. Hari Jumat saya sudah lihat anak saya. Itu perjalanan jauh juga. Jadi udah pindah lagi rumah anak saya tuh. Di Bandung kan selalu macet. Jadi antar pulang pergi itu hampir 4 jam. Ketemunya sebentar. Itulah yang saya kadang-kadang, tapi saya, itulah pikiran saya, Tuhan mengasih sukacita. Biarpun begitu saya tetap hati dengan gembira. Sudah lihat, saya sudah doain. Ya puji Tuhan, sudah mau pulang, anak saya sudah agak baikkan, sudah berkurang penyakitnya. Nah, udah hari Sabtu saya kumpul dengan semua, udah direncanakan semua cucu-cucu, buyut, keponakan-keponakan kumpul untuk makan bersama, makan siang. Yang satu bikin ini, yang satu ini, jadi makanan banyak sekali. Dan saya tidak terpikirkan itu adik saya mau bikin mie kocok. Aduh, rasanya itu Tuhan memberi kebahagiaannya bukan main. Apa yang saya mau makan itu mie kocok. Sebab di Bandung mie kocok itunya kulitnya kan dari kulit sapi yang dari kaki ya. Aduh enaknya. Kalau di sini nggak ada. Mau cari itu tidak ada benar. Harus ke Bandung. Udah di Bandung makan itu, coba mie kocok Bandung tuh ya. Adik saya pintar sekali itu masak mie kocoknya.
Aduh sampai saya pelukin, terima kasih ya. Sampai udah bikinin mie kocok. Itu surprise nggak bilang ke saya. Jadi itu kumpul cuma ada berapa puluh lah itu keluarga saya. Ada sekitar barangkali 30 orang. Anak cucu buyut keponakan. Itulah kebahagiaan saya Haleluya. yang selama di Indonesia. Nanti lain kali saya kesaksian lagi kalau di fellowship hari Rabu. Ya, besok kita Terima ada kasih. fellowship ya. Haleluya. Sekarang saya mau tanya Pak Mul, ada kesaksian nggak? Belum ada. Oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini seperti yang saya tuliskan tadi pagi, kita buka dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita tahu semuanya bagaimana Petrus itu dulu setia ikut Yesus, belajar. Tapi tiba-tiba lupa semua pelajarannya. Bahaya nggak kalau lupa? Bahaya. Karena lupa bisa nyangkal Tuhan Yesus. Sayang ya kalau orang menyangkal Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau saudara-saudara tetap setia sama Tuhan Yesus. Sekali ikut Yesus harus ikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh benar-benar Dia adalah Allah yang dikirim oleh Bapa di sorga, anaknya yang tunggal sampai harus datang ke dunia, mati untuk kita tapi kemudian bangkit. Sayangnya Petrus waktu Yesus mau disiksa, kan sebelum mati disalib tersiksa dulu. Ya namanya murid ketakutan lah, lihat gurunya tadi jadi sanjung-sanjung, bisa buat mujizat, sekarang kok ditangkap, dia kan langsung ingkar. Nah ingkarnya itu sampai 3 kali. Tapi Tuhan Yesus tidak mau lupakan orang-orang seperti itu, dia tetap tolong ya. Akhirnya Petrus itu waktu saya berkunjung di Kapernaum, saya lihat tempatnya, disitulah dia sungguh-sungguh di-comfort oleh Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memang memperhatikan setiap kita loh. Kita lagi susah, lagi senang, dia perhatiin. Buktinya Petrus ini kan juga diperhatiin Tuhan Yesus ya. Cuma ada orang keras hatinya kayak Yudas, karena terlalu keras tidak sempat ditolong. Nah kita harus lembutkan hati kita supaya ditolong oleh Yesus. Amin. Karena Roh Kudus, walaupun Yesus sudah naik ke surga, tetap Roh Kudus ada untuk menolong kita dengan caranya yang macam-macam sampai kita itu diubahkan, dipulihkan. Tapi yang paling pertama harus lembut, mau nurut ya. Lihat caranya Yesus menolong Petrus sampai bisa dipulihkan, caranya gimana? Kita buka Yohanes 21 ayat 15. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 21 ayat 15. Sudah dapat? Bilang amin. Pak Mon, di ruang library ada Alkitab. Saya lupain bawa iPad. Amin. Oke ya, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini sudah 2 kali diulang. Kenapa? Karena Yesus tahu hatinya Petrus lagi krisis. Dia nyangka masa Tuhan tidak lihat. Iya tahu, walaupun Tuhan Yesus lagi disiksa katakanlah di ruangan yang berbeda, Petrus di sini, ya dia lihatlah. Buktinya sebelum dilakukan juga Petrus, dia sudah diingatkan, hati-hati kamu. Nanti kamu ayam belum berkokok 2 kali, kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Mestinya kalau dia ingat jangan sampai nyangkal ya. Tapi namanya sudah ketakutan, memuncak dalam ketakutannya. Waduh, apa saja menjadi salah ya. Tapi Tuhan itu mengetahui kehidupan, standar ataupun kemampuan kita sampai di mana. Petrus pun diketahui, justru itu ditanyain bolak-balik seolah-olah anak kecil. "Kamu sayang aku enggak?" "Pasti sayang saya." Sudah nanya, "Gembalakan domba-dombaku." Nanya lagi.
Nah Tuhan itu kepingin kalau kita sayang dia harus ada bukti. Bukti. Walaupun kita ada aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, dia bukan nyanyiannya yang dia butuhkan. Nyanyian itu untuk membuat kita ingat aja supaya tidak lupa. Kelakuan. Nah tapi buktinya, buahnya, ada orang nanya kan ini pohon apa? Lihat buahnya dong. Nah kita itu siapa? Identitas diri kita siapa? Lihat buahnya. Kalau kita tetap kepingin keluarga kita dipulihkan, itu berarti kan buahnya bagus. Kalau kita biarin aja, dia masuk neraka biar aja. Padahal kita tahu jalan surga kayak gini. Ya mestinya kita doakan seperti hari ini. Saya percaya kita berdoa datang, bahkan yang ikut online juga ikut berdoa datang karena memang tempatnya jauh. Yang dekat-dekat lebih baik datang ya. Beda lah. Namanya itu environmentnya beda. Kalau kita datang lewat online juga beda. Tetapi saya tetap berdoa supaya saudara yang jauh dari kota Perth dan tetap setia ikut online, biar saudara juga diberkati Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Lihat ya Petrus ini, walaupun sudah sangat-sangat jauh dari Tuhan sampai 3 kali nyangkal Tuhan, tapi dikunjungi oleh Yesus. Dan dikatakan gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus kepada untuk 3 kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi ini sampai 3 kali. Jadi Petrus baru nyadar. Terus dia bilang apa? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kalau kita panggil anak Joyce, enggak dengar Joyce, enggak dengar Joyce. Pasti itu Joyce tahu kenapa aku dipanggil, ada sesuatu yang penting. Yesus juga begitu, melakukan hal yang sama kepada Petrus saking pentingnya. Dia ingin supaya Petrus sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Kalau jalannya tidak benar kan kasihan, sudah diajari bertahun-tahun, tetapi akhirnya ingkar kan sayang. Jadi akhirnya ketiga kalinya apa kata Petrus, dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini yang gak enak. Kadang-kadang kita gembalakan domba, tapi dia tidak nurut ke kita. Tuhan sudah ingatkan. Dia bilang kadang-kadang malahan kita itu dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak suka. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyukai